Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Reza Fernandes. Ah, saya sebagai murid dari Digital Marketing Training 026 online. Kali ini saya akan menjawab tiga pertanyaan tentang dalam TC kali ini. Yang pertama, apakah perbedaan antara traffic organik dan traffic berbayar? Oke. Em, secara general, potensial traffic organik secara long term itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan traffic berbayar. Kenapa? Karena traffic organik memang awalnya akan sangat pelan karena dia berdasarkan artikelnya berdasarkan pada keyword-keyword tertentu ya. Namun lambat laun jika misalkan kita bisa membuat artikel yang keywordnya tepat sesuai dengan apa yang paling banyak dicari orang, kemudian penulisannya juga baik, sehingga pada saat melakukan Google Search, artikel itu akan selalu tampil. Lama-lama itu akan menjadi tampil di paling atas dan bisa mendapatkan ranking yang bagus. Sehingga setiap kali orang searching kata-kata tertentu yang spesifik, maka artikel kita akan muncul. Nah, ini akan mendapatkan ranking, akan secara budget akan lebih murah, walaupun walaupun itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena traffic berbayar itu membutuhkan budget. Semakin banyak budget yang akan kita bayarkan, maka traffic kita akan semakin tinggi. Tapi ini tidak sustain. Itu hanya jangka pendek karena walaupun dia lebih fokus, mudah dikontrol, tapi hanya dalam jangka pendek. Karena jika kita mau melakukannya dalam jangka panjang, butuh budget yang sangat besar. Oleh karena itu, jika kita ingin mendapatkan short term impact, maka artikel dengan menggunakan traffic berbayar itu yang paling bagus. Namun jika kita ingin mendapatkan long term impact, maka traffic organik itu yang lebih baik ya. Oke. Eh, Pertanyaan berikutnya adalah mana yang lebih stabil dalam jangka panjang? Apakah SEO atau sosial media? Jelaskan. Oke. Dalam jangka panjang akan lebih stabil SEO. Kenapa? Karena semakin keywordnya itu tepat atau sesuai dengan apa yang orang cari dan semakin sering iklan itu dilihat, maka artikel itu akan muncul setiap kali orang melakukan pencarian, akan lama-lama akan muncul ditaruh di paling atas ya. Dan dia bisa sustain dalam jangka waktu yang lama. Setiap kali orang mencari kata-kata tersebut. Sementara untuk sosial media biasanya akan tergantung kepada berapa banyak orang yang melikes artikel tersebut atau berita tersebut, berapa banyak orang yang share, dan juga berapa banyak orang yang follow akun tersebut ya. Kadangkala malah kita membutuhkan budget yang tidak sedikit untuk hire buzzer atau artis atau followers ya. Sehingga untuk mendapatkan high impact itu butuh budget. Dan jangan lupa untuk sosial media itu akan tenggelam oleh artikel-artikel baru. Misalkan trennya berubah atau algoritma dari sosial media berubah, itu maka artikel kita bisa hilang seperti itu. Karena itu dalam jangka panjang yang lebih stabil adalah SEO. Oke. Pertanyaan yang terakhir, yang ketiga adalah, buatkan sebuah contoh alur sederhana dari artikel SEO, kemudian dibagikan ke Instagram, dan didukung oleh ads. Oke, pertama untuk artikel SEO, kita buatkan artikelnya terlebih dahulu ya. Kita buatkan artikelnya, eh, kita cari keyword-keyword yang pas untuk artikel tersebut. Kemudian em, kita create artikelnya. Dalam hal ini kita bisa menggunakan jurnalik ya. Kita buat artikelnya, judulnya yang bagus, kemudian tentukan em, keyword-keywordnya apa saja, tentukan headingnya, paragrafnya, tentukan juga off page, on page-nya, seperti itu. Sehingga pada saat nanti searching, maka artikel kita akan muncul. Google akan mudah untuk men-search artikel kita. Kemudian kita juga bisa memasukkan artikel tersebut dalam Instagram berupa dalam story, reel atau page. Biasanya dalam bentuk hashtag atau misalkan dalam bentuk judul yang bisa diklik linknya. Yang nanti misalkan link tersebut ada di bio, orang tinggal mengklik akan diarahkan ke artikel kita.
Dan supaya lebih booming, kita bisa mengiklakannya dengan membuat campaign, membuat iklan di Meta ya. Dan untuk proses iklan ini ada 4 step ya. Pertama kita tentukan campaign objektifnya apakah. Apakah objektifnya untuk getting more audience, getting like, atau kita campaignnya adalah mengajak orang untuk melakukan suatu action ya, beli atau klik sesuatu seperti itu. Kemudian setelah itu kita define audiensnya, siapa audiensnya, di mana tinggalnya, berapa usianya, apakah berapa pendapatannya rata-rata. Kemudian kita bisa contohnya misalkan kalau misalkan artikel mengenai coffee shop. Biasanya coffee shop itu ada di kota-kota besar. Audiensnya adalah orang-orang yang pekerja umur 25 tahun sampai 40 tahun. Pendapatannya sekian 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 rupiah. Kemudian kita setting budgetnya. Budget ini bisa per hari atau total campaign. Budget juga bisa disetting, misalkan satu campaign punya 3 ads, kita bisa setting masing-masing ads punya budget yang berbeda. Atau kita bisa bagi sesuai proporsi masing-masing. Kemudian terakhir kita bisa review apakah plan iklan yang sudah kita lakukan itu benar-benar oke atau tidak melalui fungsi di Meta Ads Manager ya. Oke, de- demikianlah jawaban dari 3 soal dalam TC kali ini. Mudah-mudahan cukup menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.